Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi, ini pertemuan kedua kita, tapi tatap mukanya masih satu kali ini ya. Kemarin kita buat Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk pelajaran IPS nanti kita sebenarnya IPS itu banyak banget, ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah dan sebagainya. Nah, itu nanti dijadikan satu, jadi IPS terpadu. Nah, jadi kita nanti belajarnya IPS terpadu di SMP, kayak gitu. Nah, materi yang pertama nanti kita akan membahas tentang geografi. Materinya apa? Materinya yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apakah kalian sudah punya buku paketnya? Kalau belum, nanti bisa download buku paket BSE IPS terpadu, nanti saya kasih linknya di grup ya. Baik anak-anak, langsung saja mulai ke materi yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya Bu Yuli terlalu cepat menjelaskan, kalian bisa pause videonya terus diulangi lagi gitu juga bisa. Nah, sarannya Bu Yuli, kalian juga menyiapkan buku tulis. Untuk apa? Ketika Bu Yuli menyampaikan, nanti ada yang perlu ditulis atau ada yang penting dan wajib untuk ditulis. Jadi kalian bisa menulis di buku kalian masing-masing. Seperti itu. Oke? Dipersiapkan juga buku tulisnya, nanti kalian bisa dengan mudah menangkap materi yang Bu Yuli sampaikan. Semoga pelajaran kita kali ini diberi kemudahan, Bu Yuli bisa menyampaikan dengan baik, kalian juga bisa menerima informasi dari Bu Yuli dengan baik juga. Baik, untuk hari ini kita membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian nanti bisa memahami tentang pengertian ruang itu apa, terus sama bisa menjelaskan interaksi antar ruang itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi disiapkan bukunya sudah. Yang sudah punya buku elektronik BSE bisa sambil dibuka juga. Oke, yang pertama, ruang. Apa yang kalian ketahui tentang ruang? Apakah ruang itu harus ada temboknya? Apakah ruang itu harus ada lantainya kayak gitu? Enggak. Nah, jadi yang dimaksud dengan ruang itu semua yang ada di permukaan bumi, yang bisa digunakan manusia untuk beraktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, misal Bu Yuli jalan-jalan ke pantai. Apakah pantai itu ada dindingnya? Enggak kan? Nah, ketika Bu Yuli di pantai itu sudah bisa dikatakan Bu Yuli ada di suatu ruang. Tuh. Apakah misalnya ada di ruang kelas, itu termasuk di ruang juga? Iya. Nah, pokoknya dipikirkan kalau semua yang ada di permukaan bumi, ingat bumi itu bulat, di permukaan bumi kita hidupnya di permukaan bumi. Nah, tempat kita hidup, tempat kita untuk beraktivitas itu namanya ruang. Entah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan yang tidak ada temboknya, tetap namanya ruang. Gitu ya, silahkan dicatat. Ruang adalah suatu tempat atau segala yang ada di permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk beraktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa? Rekreasi itu juga kebutuhan juga. Terus belajar juga kebutuhan juga. Tuh. Oke. Baik, selanjutnya, setelah kalian memahami pengertian ruang, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ruang. Ketika kalian berada di pegunungan, apakah itu juga termasuk ruang? Iya, ruang juga. Ketika kalian jalan-jalan ke pasar, apakah juga ruang? Iya. Nah, yang kita bahas pada saat ini yaitu tentang kondisi saling bergantung. Kondisi saling bergantung ya. Jadi
tadi ruang sudah tahu pengertiannya. Nah, sekarang interaksi antar ruang. Hubungannya dengan kondisi saling bergantung apa? Nah, interaksi antar ruang itu ketika kita berinteraksi dengan, misalnya kita ada di pegunungan. Di pegunungan penghasil sayur. Terus di pesisir penghasil ikan. Nah, kita saling bertukar. Aku pengen beli ikan, aku pengen beli sayur. Nah, itu sudah termasuk, kalau sudah terjadi transaksi jual beli, itu sudah termasuk interaksi antar ruang. Tuh. Nah, selain itu, misalnya contohnya lagi interaksi antar ruang, ketika di daerah pegunungan, misalnya di daerah pegunungan karena cuacanya kurang bagus atau karena musim penghujan, akhirnya airnya turun, banyak hujan deras. Nah, sampai terjadi longsor, sampai terjadi banjir bandang. Nah, efeknya di dataran rendah. Dataran rendahnya juga ikut banjir, kena longsoran itu tadi atau kena banjir bandang. Nah, kondisi itu juga dinamakan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang maksudnya gimana, Bu? Iya, ada hujan turun di pegunungan, efeknya di dataran rendah. Itu sudah masuk kategori interaksi antar ruang. Nah, selain itu, nih contohnya Bu Yuli bacakan ya. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Di kota banyak lapangan pekerjaan, katanya seperti itu. Nah, kalau di desa hanya terbatas pada sektor pertanian saja. Akibatnya apa? Akibatnya banyak penduduk desa yang bepergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Nah, hubungan antara desa dan kota, antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, nah pokoknya sudah ada wilayah satu dengan wilayah lainnya, itu sudah dinamakan dengan interaksi antar ruang. Tuh. Baik, selanjutnya. Nah, kondisi saling bergantung, interaksi antar ruang itu nanti dibagi menjadi 3. Dikelompokkan menjadi kondisi saling bergantung. Kondisi saling bergantung, kalau kalian buka di BSE kalian, itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, ada intervening opportunity atau kesempatan antara. Yang ketiga, ada transferability atau kemudahan transfer. Yang pertama dulu Bu Yuli buatkan gambarnya. Kondisi saling bergantung yang pertama. Saling melengkapi atau complementarity. Tulisannya seperti ini, complementarity. Nah, kondisi ini kondisi yang bagaimana? Jadi misalnya Bu Yuli punya 2 wilayah. Ada wilayah A sama wilayah B. Nah, wilayah A dia misalnya daerah dataran tinggi, dia penghasil sayur. Nah, karena dia penghasil sayur, sehingga wilayah A itu surplus sayur. Surplus sayur itu apa? Surplus itu kelebihan sayur di wilayah A. Nah, kita ambil contoh lagi di wilayah B. Kalau di wilayah B itu karena misal daerah pesisir. Daerah pesisir itu penghasil ikan, iya, makanya dia surplus ikan, surplus sayur. Yang sini surplus ikan. Nah, terus apa kaitannya dengan saling melengkapi atau kondisi saling bergantung? Nah, ketika wilayah A surplus sayur kan ya, apa mungkin dia makannya sayur terus? Tidak mungkin. Kondisi yang B, wilayah B surplus ikan. Apa mungkin dia makannya ikan terus? Enggak juga. Jadi ketika A membutuhkan ikan, B juga membutuhkan sayur, keduanya ini saling berinteraksi.
saling berinteraksi. Interaksinya lewat apa? Lewat aktivitas jual beli atau perdagangan atau jual beli. Nah, seperti ini. Ini kondisi saling melengkapi. Silahkan bisa di-pause, ditulis terlebih dahulu. Kondisi saling melengkapi. A surplus sayur, wilayah B surplus ikan. Wilayah A dan wilayah B saling membutuhkan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika A membutuhkan ikan dan B membutuhkan sayur, maka A dan B saling berinteraksi. Berinteraksinya melalui aktivitas jual beli. Wes, silahkan ditulis terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua, kondisi ini kameranya tak taruh agak sini biar kelihatan. Sampai ke sini ya. Yang kedua, kesempatan antara. Atau istilahnya intervening opportunity. Nah, apa intervening opportunity atau kesempatan antara itu? Nah, di mana kondisinya? Saya gambarkan lagi yang kondisi yang pertama ini tadi yang pertama kita simpan dulu. Kondisi yang kedua sekarang ada wilayah A, ada wilayah B. Wilayah A tadi surplus sayur. Wilayah B surplus ikan. Nah, untuk melengkapi kebutuhan A akan ikan dan kebutuhan B akan sayur, maka kedua wilayah ini melakukan hubungan saling melengkapi seperti yang pertama tadi. Nah, ternyata untuk pergi ke wilayah B itu membutuhkan biaya yang sangat mahal karena letaknya jauh. Nah, apa yang dilakukan oleh A? A mencari referensi tempat lain yang wilayahnya lebih dekat dengan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Misal, ternyata A menemukan wilayah lain yaitu wilayah C yang ternyata juga penghasil ikan, yang surplus ikan. Nah, akhirnya wilayah A berpindah ke lain hati. Nah, wilayah A lebih memilih wilayah C karena biayanya lebih sedikit atau lebih murah. Nah, akhirnya hubungan antara A dan B semakin melemah dengan ditunjukkan garis putus-putus seperti ini. Nah, garis putus-putus itu kondisinya yang semakin melemah. Nah, yang hubungan A dengan C garis lurus ini hubungannya semakin menguat. Baik, itu untuk kondisi yang kedua. Nah, anak-anak, untuk kondisi yang ketiga yaitu kesempatan antara atau disebut dengan kesempatan antara atau transferability. Nah, pada transferability yang kita perlu pahami, yang pertama, ketika kita mau mengirimkan barang, apa yang kita pelajari, yang kita perhatikan dulu? Yang kita perhatikan contohnya jalan, sarana dan prasarananya seperti apa, terus jembatannya ada apa enggak, biayanya bagaimana. Nah, di situ untuk kesempatan antara atau transferability, seseorang mau mengirim barang itu harus
mikirkan sarana dan prasarananya. Contohnya gini, misalnya kalian pedagang sayur, misalnya penghasil sayur, petani sayur. Nah, ketika sayurnya tidak segera dikirim, sayurnya akan busuk, otomatis kalian akan rugi. Nah, apa yang dipikirkan? Nah, kalian harus memikirkan lewatnya jalan lewat yang cepat nyampe, biayanya harus yang lebih murah. Terus cari jalan yang tidak rusak. Kalau kalian nyari jalan yang rusak, tidak cepat nyampe, akhirnya sayurnya cepat busuk kayak gitu. Nah, itu untuk transferability, penjelasannya seperti itu. Silahkan boleh di pause kalau memang perlu ditulis, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, baik anak-anak, gimana, sudah paham apa belum? Kalau belum, nanti bisa diulangi lagi videonya ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan pada kali ini. Silahkan dipelajari lagi, bisa dari YouTube atau apa, enggak apa-apa, dengan kata kunci ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.